Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari Prodi Pendidikan Biologi akan membawakan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Hati dan Akal pada Zaman Pertengahan dan Zaman Modern. Yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah Nuzul Syarbini, yang kedua adalah Andi Niken Pamula Wildana, dan yang ketiga adalah Fahira Maulidia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nuzul Syarbini, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai materi hati dan akal pada zaman pertengahan. Nah, pada zaman pertengahan ini subbab materi yang saya dapatkan itu mengenai pemikiran Plotinus dan pemikiran Agustinus. Nah, di sini Plotinus adalah salah satu tokoh filsafat yang muncul di abad pertengahan 204 sampai 270 Masehi. Nah, filosof pertama yang mencetuskan teori penciptaan alam semesta. Nah, kebahagiaan manusia dari ciri khas teori Plotinus itu adalah menekankan bahwa keberuntungan duniawi tidak mengendalikan kebahagiaan manusia yang sejati. Dan dengan demikian, menurutnya itu tidak terdapat manusia yang tunggal, ada yang tidak baik atau efektif, berpotensi memiliki hal yang kita pegang untuk membentuk kebahagiaan. Nah, masalah kebahagiaan adalah salah satu dari jejak Plotinus, jejak terbesar pada pemikiran Barat, karena ia adalah salah satu yang pertama untuk memperkenalkan gagasan bahwa kebahagiaan dicapai hanya dalam kesadaran. Jadi kebahagiaan itu hanya dicapai dalam kesadaran seseorang. Nah, Plotinus percaya pada 3 hal surgawi, atau dia memiliki sistem atau prinsip yang dia pegang. Yang pertama adalah yang esa, yang kedua adalah intelektualitas, dan yang ketiga itu adalah jiwa. Nah, pemikiran Plotinus, filsafat Plotinus ini pemikiran Plotinus ini memadukan ajaran mistis dan cara praktis, dan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada teologi Kristen. Nah, filsafatnya itu bertujuan untuk membantu para muridnya kembali yang menyatu atau bergabung kepada yang esa dengan cara kontemplasi, mirip dengan teologi Trinitas dalam agama Kristen. Ia percaya bahwa ada 3 hal yang bersifat surgawi, yaitu yang esa, yang tadi, intelektualitas dan jiwa. Perbedaannya adalah ketiga hal yang diajukan Plotinus tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hanya urutan pada saat kontemplasi. Nah, yang pertama adalah yang esa, di mana yang esa di sini adalah sebagai cahaya di tengah kegelapan. Terus yang esa itu bukanlah jumlah dari semua hal, tetapi dia ada dari sebelum semuanya ada. Nah, di sini yang esa itu mendatangkan intelektualitas, yang artinya pada
pengetahuan intuitif. Nah, yang esa juga itu melampaui segala sifat termasuk keberadaan. Semua itu adalah sumber dari dunia, tapi tidak melalui tindakan penciptaan secara sengaja ataupun sebaliknya. Yang esa ini adalah bersumber realitas, di mana hal ini mendatangkan intelektualis yang nantinya berhubungan dengan pengetahuan intuitif tadi itu. Nah, terus Plotinus juga menganalogikan itu yang esa seperti cahaya dan matahari. Terus yang kedua adalah intelektualitas. Intelektualitas di sini adalah cahaya dari yang esa dan alat yang esa untuk mengabarkan dirinya. Jadi intelektualitas juga sebagai sumber dan landasan bentuk dan materi dunia. Pikiran dan objek yang dipikirkan atau yang dipikir itu menyatu dalam intelektualitas. Tidak ada pemisahan antara subjek dan objek. Nah, intelektualitas itu tadi sebagai dalam bentuk dan materi dunia. Kalau istilah dari Plato itu disebutkan sebagai form. Nah, selanjutnya adalah atau level berikutnya adalah realitas. Realitas itu juga dianalogikan sebagai jiwa. Nah, jiwa ini berhubungan dengan pikiran yang berwacana. Nah, jiwa ini memiliki dua level. Level yang pertama itu adalah level atas jiwa menghadap ke dalam dan melihat hal-hal surgawi dengan intelektualitas. Maksudnya di sini adalah ketika roh atau jiwa itu yang berkaitan dengan hal-hal mistis seperti agama, sifat, dan sebagainya. Sedangkan level bawah jika menghadap keluar kepada yang disebut alam. Maksudnya di sini menghadap keluar itu kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, konsep filsafat kosmologi Plotinus itu menamainya konsep emanation ex Deo, memancar keluar dari Tuhan, memberi pijakan bahwa alam semesta ini bersifat baik karena berasal dari Tuhan yang baik. Nah, konsep kosmologinya ini memberi pijakan yang kuat bagi filsafat untuk berpikir positif. Jadi Tuhan yang baik dan terpancar dalam seluruh kejadian di alam semesta ini tentu bermaksud dan berakibat baik pula. Kita sebagai penelaah atau pencari dan penelusuran filsafat Plotinus itu dapat menjadikannya untuk menjaga semangat dan untuk mencari sisi baik dari semua kejadian di alam semesta ini. Jadi dia mengajarkan kita untuk selalu melihat sebuah masalah dari hal yang positifnya. Nah, yang kedua adalah salah satu tokoh filsafat juga itu Agustinus. Nah, Agustinus ini dididik dan dibesarkan secara Kristen. Jadi kendati pun karena adat istiadat yang berlaku pada masa itu juga tidak ia tidak dibaptiskan atau tidak dikristenkan ketika masih bayi. Dampak dari modifikasi Paulus, ekspansi teritorial atau perbatasan, domestikasi dan terkooptasinya ajaran-ajaran Yesus Kristus oleh struktur kekuasaan Imperium Romawi.
Maka doktrin-doktrin Kristiani setelah abad 5 Masehi itu tidak lagi sekedar berwatak teologis, tetapi juga politis. Nah, perlu diketahui bersama bahwa dalam proses politisasinya agama Kristen itu, bapak-bapak gereja mempunyai peranan amat strategis. Mereka adalah para teolog yang berjasa menjerumuskan bagaimana seharusnya hubungan antara agama Kristen dengan negara. Bisa dikatakan bapak gereja itu adalah peletak dasar-dasar teologis bagi terbentuknya agama Kristen sebagai agama yang berdimensi politis. Nah, salah satunya itu adalah Santo Agustinus. Nah, pandangan pokok Agustinus itu sendiri membangkitkan hidupnya untuk mengajar dan menggeluti studi-studinya dalam Neoplatonisme, atau yang menggeluti tentang paham-paham Plato dan Plotinus. Ia mencurahkan perhatiannya yang sangat besar pada karya Plato dan Plotinus. Nah, dari Plotinus, Agustinus menerima pandangan, atau dia mendapatkan ilmu bahwa realitas itu tadi adalah jiwa atau roh. Jiwa sejati bersifat spiritual dan bahwa semua ada berasal dari Tuhan. Jadi roh, jiwa, dan realitas adalah berasal dari Tuhan. Nah, terus yang kedua, dia dari Plato, Agustinus menerima pandangan bahwa kehidupan kontemplasi, artinya satu-satunya jalan mencapai pengetahuan dan kebahagiaan, walaupun ia menolak kerangka kafir, tempat Plato mengembangkan pandangan ini. Dengan agama Kristen, ia menerima pandangan bahwa bimbingan yang tepat untuk mencapai kehidupan yang baik adalah dengan kitab suci. Jadi kitab suci itu yang akan mendapatkan pengetahuan dan kebahagiaan. Selanjutnya, sifat pokok dari filsafat Agustinus. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman akui manusia dengan kepercayaan, dan agama tidak boleh dipisahkan. Nah, di mana tanpa kepercayaan dari agama, manusia itu akan sesak. Manusia itu akan hampa dan tanpa akal. Orang tak akan memperoleh pengertian yang jelas tentang kepercayaan dan agama itu. Nah, jadi memang kepercayaan itu tidak boleh dipisahkan dari manusia. Terus yang kedua adalah kehendak manusia berpangkal di atas asal. Dan cinta kasih sayang mempunyai arti kesucian di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini juga berlaku terhadap Tuhan. Sedang Tuhan terutama berarti cinta kasih sayang. Terus yang ketiga adalah jiwa agak bebas terhadap raga dan jiwa, mengenal dirinya langsung dan intuitif, terdiri atas kebendaan dan bentuk. Nah, yang keempat itu mengenai spiritualisme dan antropologis. Nah, antropologis itu adalah jiwa itu tak lain dari manusia itu sendiri. Nah, manusianya itu berjalan atau berdampingan dengan spiritualisme atau kepercayaan, ajaran yang bersifat teori mengenal. Terus yang kelima adalah kebendaan itu pada hakikatnya cahaya. Nah, di sini penjelasannya itu
bahwa jika menghendaki tubuh dan tubuh menghendaki jiwa merupakan yang pandangan dualistis, artinya merupakan pandangan yang dari dua arah, itu pandangan yang berbeda. Nah, apa yang dikembangkan filsafat Agustinus itu adalah pertanyaan yang dapat ditimbulkan. Nah, jawabannya adalah ini, filsafat pengalaman keagamaan. Jadi yang dikembangkan oleh filsafat Agustinus adalah filsafat pengalaman keagamaan. Nah, menurut Agustinus, penciptaan adalah suatu sritio ex nihilo atau penciptaan keluar daripada yang tidak ada. Jadi dasar penciptaan ini adalah akal dan hikmat Tuhan, di mana akal Tuhan terdapat gagasan-gagasan atau ide-idenya. Jadi dunia diciptakan sesuai dengan ide-ide itu. Jadi proses penciptaan tersebut dilaksanakan dengan perantara logos. Nah, pandangan pokok Agustinus itu dalam proses politisasinya agama Kristen itu bapak-bapak gereja tadi mempunyai peranan amat strategis. Jadi mereka adalah para teolog yang berjasa menjerumuskan bagaimana seharusnya hubungan antara agama Kristen dengan negara. Bisa dikatakan para bapak gereja itu adalah peletak dasar-dasar teologis bagi terbentuknya agama Kristen sebagai agama berdimensi politis. Salah satunya adalah Santo Agustinus. Nah, ini adalah Agustinus yang menjerumuskan filsafat ini. Dampak dari modifikasi Paulus. Jadi ekspansi teritorial, domestikasi dan terkooptasinya ajaran-ajaran Yesus Kristus oleh struktur kekuasaan Imperium Romawi. Maka doktrin-doktrin Kristiani setelah abad 5 Masehi itu tidak lagi sekedar berwatak teologis tetapi juga politis. Nah, kesadaran keagamaan para pengikut Kristus dengan terjadinya perubahan watak agama itu kerap mendampakkan sosoknya lebih politis. Ajaran Kristen sebagaimana telah dikemukakan dalam tulisan terdahulu terpolitisasi menjadi sebuah agama resmi karena dalam banyak sisinya tertransformasi menjadi para kaisar agama atau kaum elit dengan segala implikasinya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya berikan untuk teman saya menjelaskan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Niken Pramulawardana. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu ada dua, materi Anselmus dan materi Thomas Aquinas. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi Anselmus. Anselmus ini lahir di Italia pada tahun 1033. Dia adalah putra dari seorang bangsawan yang berada di Kamberdia. Seluruh kehidupan Anselmus ini dipenuhi oleh kepatuhan terhadap gereja. Anselmus mempunyai 3 karya, yakni yang pertama Monologium. Monologium ini membicarakan tentang keadaan Tuhan. Kemudian karya yang kedua yaitu Eulogium yang membahas tentang adanya dalil-dalil Tuhan. Nah, dalil yang ketiga yaitu Pur des de Homo yang berisikan tentang ajaran taat terhadap petunjuk dan cara-cara penyelamatan materi melalui Kristus. Anselmus ini adalah orang yang terpelajar. Dia mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Anselmus ini sangat mahir dan sangat menguasai Alkitab dengan baik. Tetapi dia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upaya membuktikan doktrinnya. Namun dia selalu dapat mengerti yang dia maksud. Nah,
Adapun doktrinnya yaitu atau motonya yaitu di mana moto Agustinus ini yaitu saya percaya agar dapat mengerti yang dia maksud. Dengan pernyataan ini adalah tanpa adanya wahyu tidak ada kebenaran. Karena itu mereka yang mencari kebenaran harus terlebih dahulu pada wahyu tersebut. Untuk percaya kepada Allah membutuhkan ide mengenai suatu pribadi yang sempurna. Oleh sebab itu, pribadi tersebut harus ada. Anselmus memberikan 2 cara untuk membuktikannya bahwa Allah itu ada. Cara yang pertama yaitu melihat adanya hal-hal yang terbatas. Dengan begitu, dia mengatakan bahwa akal manusia hanya mampu pada akal yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu menurut Anselmus, apa yang kita sebut Allah memiliki suatu pengertian yang lebih besar dari segala sesuatu yang besar, lebih tinggi dari segala sesuatu yang tinggi. Dengan begitu, pengertian Allah yang ada di rumusan pemikiran kita adalah segala sesuatu yang besar, apa yang dipikirkan lebih tinggi dari apa yang terbesar. Nah, adapun materi yang kedua yaitu materi Thomas Aquinas. Nah, materi Thomas Aquinas ini, Thomas Aquinas menggerakkan gemuruhnya dunia yaitu dengan 2, agama dan filsafat. Aquinas membicarakan kedua-duanya. Aquinas lahir di Italia pada tahun 1225 dan dia melakukan pendidikan pada tahun 1239 di Universitas Napoli. Pada tahun 1224 sampai dengan 1228 dia belajar di Universitas Paris di bawah pimpinan Albertus Magnus. Berdasarkan filsafat pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui bahwa ahli teologi percaya bahwa adanya Tuhan hanya berdasar pada umum. Sedangkan menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikannya dia menggerakkan 5 dalil. Nah, adapun dalil yang pertama yaitu argumen gerak. Segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh yang lain. Nah, di sini kita dapat melihat pergerakan tersebut. Nah, disitulah dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua itu sebab yang mencakupi. Tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab tanpa ada musabahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari sebuah musabah tersebut. Nah, dalil yang ketiga yaitu kemungkinan dan keharusan. Kita dapat menyaksikan di dalam ini segala sesuatu yang bersifat mungkin, ada yang tidak mungkin dan ada yang mungkin terjadi. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan tingkatan yang terdapat di alam. Isi alam ini masing-masing berkelebihan dan kekurangan. Misalnya ada yang indah, dan sangat indah. Yang kelima yaitu keberaturan alam. Dapat kita saksikan isi alam yang tidak berakal dapat bergerak menuju tujuannya. Pada umumnya dia berhasil menuju tujuannya tersebut. Akan tetapi dia tidak memiliki pengetahuan untuk menuju tujuan tersebut. Nah, kita dapat mengetahui bahwa itu semuanya karena adanya Allah. Nah, selanjutnya yaitu pandangan Aquinas terhadap jiwa dan raga. Sangatlah sederhana. Kesatuan antara jiwa dan raga itu diperlukan untuk menuju kesempurnaan manusia. Oleh karena itu, Aquinas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hati dan akal pada zaman modern. Zaman ini dilalui atas 3 masa. Yang pertama, Renaissance, yang kedua, rasionalisme, dan yang ketiga, idealisme.
Renaissance berasal dari kata re, kembali, dan naître, lahir dalam bahasa Prancis, yang berarti lahir kembali. Zaman Renaissance berlangsung sejak abad 15 sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau biasa disebut Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun, akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan yang sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Renaissance lahir sebagai pembaharu untuk membentuk manusia yang mandiri, utuh, otonom, dan bertanggung jawab. Pola pikir abad tengah yang dibelenggu oleh ajaran gereja diganti dengan pola pikir rasional sehingga manusia bisa berkembang. Selain penjelasan sebelumnya, timbulnya Renaissance secara garis besar disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu kondisi sosial, di mana saat itu kehidupan masyarakat Eropa terikat pada doktrin gereja. Segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Yang kedua adalah kondisi budaya, di mana terjadi pembatasan seni, bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Yang ketiga adalah kondisi politik, di mana raja secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi, yang berlaku sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa. Karakteristik Renaissance. Yang pertama, Renaissance mengajarkan kepada manusia untuk memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya bagi pelayanan kepada sesama. Yang kedua adalah manusia hendaknya menjalani hidup secara aktif memikirkan kepentingan umum, bukan hidup bersenang-senang dalam belenggu moral dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah manusia harus berperan aktif dalam kehidupan, bukan sifat pasif seraya pasrah pada takdir, namun manusia menjadi pusat segala hal dalam kehidupan atau antroposentrisme. Manusia Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuan dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, menghasilkan karya seni dan mengarahkan nasibnya kepada sesama. Keinginan manusia untuk menonjolkan diri, baik dari keindahan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Keinginan itu dituangkan dalam berbagai karya seni sastra, seni lukis, seni pahat, seni musik, dan lain-lain. Ekspresi daya kemampuan manusia terus berkembang sampai saat ini, sehingga di zaman modern ini tidak ada lagi segi kehidupan manusia yang tidak ditonjolkan. Selanjutnya adalah tokoh zaman Renaissance. Yang pertama adalah Roger Bacon. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematik merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Sekalipun Roger Bacon menganjurkan pengalaman sebagai basis ilmu pengetahuan, namun ia sendiri tidak meninggalkan tulisan atau karya yang cukup berarti bagi ilmu pengetahuan. Ia banyak bergerak pada lapangan politik dan agama. Yang kedua adalah Copernicus. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat atau heliosentrisme. Prinsip heliosentrisme ini kemudian dilanjutkan oleh George Joachim atau Rheticus yang menyusun buku berjudul tentang perputaran alam semesta. Yang ketiga adalah Tycho Brahe. Ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus, yang membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia,
yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang itu dinamakan nova atau supernova, yang sangat tergantung dari besarnya dan massanya. Yang keempat adalah Johannes Kepler. Ia seorang ahli matematika yang menjadi asisten Tycho Brahe. Ia melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Kepler menemukan 3 hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu yang pertama, bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan, circle, seperti yang dikemukakan oleh Brahe, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Yang kedua, orbit semua planet berbentuk elips. Yang ketiga, dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Yang terakhir adalah Galileo Galilei. Beberapa pokok penemuan Galileo di luar bidang astronomi ditulis dalam karyanya yang berjudul De Motu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Galileo ini menanamkan pengaruh yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena menunjukkan beberapa hal seperti pengamatan, observation, penyingkiran atau elimination, peramalan atau prediction, pengukuran atau measurement, dan percobaan atau eksperimen untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematik. Selanjutnya adalah rasionalisme. Istilah rasionalisme berasal dari kata rasio, yang berarti akal budi manusia. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad 17 sampai akhir abad 18. Istilah rasionalisme menandakan semangat zaman itu mengenai pengutamaan akal budi manusia. Hal ini memberikan dampak bahwa akal menjadi penentu yang mutlak terhadap segala sesuatu. Para pemegang teguh paham rasionalisme menganggap ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diterima dengan akal budi. Oleh karena itu, segala hal yang tidak dapat diterima dengan rasio bukanlah ilmu pengetahuan dan harus ditiadakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rasionalisme sangat mementingkan akal budi dalam menemukan kebenaran. Konsep pemikiran para tokoh rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes. Konsep pemikiran René Descartes yang terkenal adalah mengenai keterkaitan pikiran dan materi. Descartes menyebutkan pikiran sebagai res cogitans, yaitu pengamat yang berpikir, sedangkan materi adalah res extensa, yakni realitas luar yang diamati. Konsep yang terkenal lainnya dari René Descartes adalah cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Dengan demikian, Descartes menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tidak ada, kecuali kalau dipikirkan. Oleh karenanya, Descartes sangat mengagungkan rasio dan apapun yang tidak dapat dipahami dengan rasional adalah tidak ada. Yang selanjutnya adalah Spinoza. Spinoza berpendapat bahwa kebebasan berbicara sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum. Hal itu justru diperlukan untuk mewujudkan ketertiban umum. Spinoza dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengemukakan pemikiran kaum rasionalisme. Dia menyusun sebuah sistem filsafat yang menyerupai sistem ukur geometri. Karya Spinoza yang berjudul Etika disusun dengan tata letak seperti buku teks geometri. Setiap pembuktian dimulai dari berbagai definisi dan aksioma yang sesuai, kemudian barulah diikuti dengan argumennya. Pada akhir pembuktian ditulis QED atau Quod erat demonstrandum, yang berarti yang tadi hendak dibuktikan. Yang terakhir adalah Leibniz. Leibniz berpendapat bahwa semua pernyataan yang benar harus mengikuti salah satu dari dua tipe logika. Yang pertama yaitu perlu menelaah fakta-fakta untuk memastikan apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Dan yang kedua yaitu tidak perlu menelaah fakta-fakta, dalam arti bahwa pernyataan itu pasti benar atau salah berdasarkan penggunaan unsur-unsur kalimat itu sendiri. Ide lain yang disumbangkan oleh Leibniz dalam filsafat disebut sebagai prinsip alasan yang cukup.
Prinsip ini menyebutkan bahwa suatu kasus yang terjadi pasti memiliki alasan yang cukup untuk membuatnya terjadi. Hal ini kemudian memberikan penawaran prinsip metode bagi para periset. Yang terakhir adalah idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Istilah idealisme mempunyai argumen epistemologi atau teori tersendiri. Mereka mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Terakhir adalah idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi atau teori tersendiri. Mereka mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealisme, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Mereka menggunakan argumen yang menyatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Idealisme secara umum selalu berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah metode epistemologi atau teori yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama adalah Plato. Plato percaya bahwa ide merupakan realitas yang sebenarnya dari sesuatu yang ada. Yang kedua adalah Elea, yang mengatakan pemikiran mengajarkan hal yang ada itu satu dan tidak berubah. Yang tampak dengan panca indera bukanlah yang sebenarnya. Yang ketiga adalah Hegel. Hegel berpendapat bahwa idealisme merupakan pengakuan bahwa yang terbatas adalah sesuatu yang ada. Selanjutnya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant memberikan banyak kontribusi di zaman modern. Ia menulis sesuatu dari eksistensi Tuhan sehingga menghasilkan keindahan. Selanjutnya adalah David Hume. Ketertarikan David Hume pada tulisan filosofi sejarawan sehingga menghasilkan sebuah karya. Yang terakhir adalah Al-Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang merupakan seorang filsuf dan teolog Muslim Persia. Ia terkenal Al-Ghazal di dunia abad pertengahan. Sekian video materi hati dan akal pada zaman pertengahan dan zaman modern. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.